bawa keranda tengah malam kan mungkin di situ. Iya. Bawa keranda tengah malam di situ, Mas. Suaranya gaduh sekali di situ. Saya nggak bisa jalan, nggak bisa bersuara, nggak bisa apalah di situ. Saya cuma terpaku diam di situ. Saya berdiri di situ nggak bisa apa-apa. Setelah sekian detik, sekitar 2 detik. Setelah 2 detik, itu menghilang, Mas. Itu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi para pecinta channel Cerita Malam. Oke, teman-teman, kali ini Cerita Malam mengundang kembali narasumber, yaitu Mas Tommy, yang kemarin sudah menceritakan cerita mistisnya kepada teman-teman Cerita Malam. Yang kali ini kita hadirkan kembali untuk menceritakan cerita mistisnya yang dialami pada tahun 2010. Iya. Oke Mas Tommy, gimana, boleh ceritakan cerita pengalaman mistis Anda pada 2010 silam lalu? Saya punya cerita waktu desa masih sepi, belum seperti sekarang ini, Mas. Waktu itu kan saya sama temen, ya biasa nongkrong-nongkrong ngopi gitu, Mas. Ngopi di perempatan jalan waktu itu. Jadi tahun dulu kan belum ada penerangan seperti sekarang ini, Mas. Belum ada penerangan. Waktu itu saya sama temen lagi nongkrong. Tiba-tiba ada angin besar, Mas. Ada angin besar. Di situ kan ada pohon kelapa satu. Ada pohon kelapa satu berarti di pas di atas perempatan di situ. Ada pohon kelapa di situ. Ada datang angin yang sangat besar gitu, Mas. Itu kejadiannya itu posisinya itu di mana, Mas? Tempatnya, lokasinya? Berarti di perempatan desa saya berarti. Oh, perempatan desa dekat rumah itu, Mas? Dekat rumah saya. Waktu itu saya sama teman saya, tiba-tiba ada kelapa jatuh waktu itu. Kelapa jatuh dari pohon kan bunyi kelapa biasa, Mas, gitu, Mas. Jeduk gitu ya? Iya, betul. Kelapa itu turun ke bawah kebun entah itu kebun siapa nggak tahu. Di situ saya berusaha ngambil waktu itu. Teman saya duduk di situ sama ngopi, saya ngambil kelapa yang tadi jatuh itu, Mas. Kelapa yang tadi jatuh itu saya cari-cari di situ karena banyak rumput di situ. Saya cari. Setelah ketemu, kan saya nyarinya pakai kaki, nggak pakai tangan. Itu yang nyari Anda sendiri apa sama teman, Mas? Berarti saya sendiri waktu itu. Oh, sendiri ya? Masuk ke kebun itu sendiri, nggak bareng-bareng sama nggak teman? bareng-bareng di situ. Saya cuma ngandelin korek itu, Mas. Ngandelin korek, saya cari saya cari pakai kaki. Setelah ketemu, ternyata kelapanya beda, Mas, di situ. Itu bedanya kenapa, Mas? Kenapa beda itu? Setelah saya korek-korek pakai kaki, kelapanya kok ada rambutnya, Mas. Ada rambutnya? Kelapanya ada rambutnya. Oh. Di situ. Kelapanya ada rambutnya di situ. Di situ kelapa itu kok ketawa, Mas. Waktu itu, Mas. Kelapanya ketawa sama lidahnya menjulur. Menjulur? Iya. Itu sempat terlihat sosok atau gimana itu, Mas? Atau wajah atau kepala apa cuma rambut sama lidah? Kepala tapi segini. Cuma segini. Oh, seleher itu ya, Mas? Iya. Di sini busuk, Mas. Kelapanya di sini busuk, lidah menjulur, sininya merah. Matanya merah tapi rambutnya lebat di situ, Mas. Enggak panjang, cuman lebat di situ rambutnya. Saya korek-korek, saya lihat itu. Saya mundur pelan-pelan waktu itu, Saya lari ke teman saya, Mas, waktu itu. Lari ke teman saya. Di situ
sempat ada interaksi atau sebelumnya Anda melihat langsung lari apa sempat berinteraksi dahulu, Mas? Berarti saya di situ nggak sempat interaksi. Karena di situ kan saya takut Mas di situ Mas. Saya bengong, kamu mundur-mundur, saya lari ke teman saya. Saya cerita sama teman saya di situ. Cerita-cerita gitu. Saya ngelihat kepala, tapi kepala nggak ada badannya, tapi lidahnya jolo gitu Mas. Teman Anda percaya? Teman saya percaya. Setelah itu samperin ke kebun situ. Disamperin di situ, ternyata nggak ada Mas di situ Mas. Cuma di situ masih tercium baunya di situ Mas. Itu baunya harum atau bau busuk atau Bau gimana itu, busuk Mas? tapi sangat menyengat di situ Mas. Oh, sangat menyengat ya. Oh, sangat menyengat. Di situ yang merasakan baunya itu cuma Anda apa teman Anda juga? Teman saya juga ngerasain begitu, saya ngerasain begitu. Setelah itu saya mundur lagi sama teman saya duduk di situ. Sama lemas di situ Mas. Lemas, nggak punya tenaga, sampai ya tiduran di situlah. Yang namanya juga orang lemas ya Mas ya. Shock berarti Iya. shock lah ya Mas. Iya namanya shock. Setelah itu, nah teman saya nyaranin saya buat minum. Nyaranin saya buat minum. Cuman saya disuruh minum air selang. Waktu itu zaman dulu kan belum ada keran seperti sekarang Mas ya. Saya bergegas di situ ke perapatan, ke perempatan saya nyabut selang di situ Mas. Setelah saya nyabut selang di situ, saya udah minum air selang di situ. Kan saya berdiri Mas. Berdiri, setelah nengok ada kejadian aneh lagi Mas di situ Mas. Kejadian anehnya lagi sekitar pukul 2:30 malam kok ada suara-suara berisik. Itu posisinya masih di perempatan, Mas. Masih di perempatan, cuman kan beda jarak. Kalau tadi yang kepala itu berarti agak ke tengahan. Nah ini pas di perempatan itu. Yang tadi kepala itu berarti agak dekat ke kebun ya, gitu ya. Agak ke kebun. Nah itu Anda masih sama teman atau udah sendiri itu lagi di posisi perempatan? Masih sama teman, cuman teman saya nungguin di depan rumah orang lah di situ. Saya telah minum selang di situ, ada suara berisik-berisik di situ Mas. Suara berisik-berisik seperti apa ya? Orang gaduh gitu. Iya, gaduh banget di situ Mas. Saya berdiri, saya tengok sebelah kiri saya, kanan. Kok di situ banyak orang Mas di situ Mas. Banyak orang di situ berkerumun, tapi jalan kaki. Lah itu bawa keranda tengah malam itu. Bawa keranda Mas. Bawa keranda di situ. Bawa keranda mayat di situ. Suaranya sangat berisik sekali di situ. Itu pertama Anda lihat itu orang beneran atau gimana itu perasaan Anda pertama kali melihat? Apakah mungkin dikiranya orang beneran atau gimana itu Mas perasaan Anda pertama lihat? Tadinya sih saya berpikiran ke situ. Setelah saya ingat-ingat kok ini kan jam tengah malam gitu Mas. Ini tengah malam gitu tengah malam, tapi nggak mungkin masa tengah malam ada orang bawa keranda tengah malam, kan mungkin di situ. Iya. Bawa keranda tengah malam di situ Mas, suaranya gaduh sekali di situ. Saya nggak bisa jalan, nggak bisa bersuara, nggak bisa apalah di situ. Saya cuma terpaku diam di situ. Saya berdiri di situ nggak bisa apa-apa. Setelah sekian detik, sekitar 2 detik, setelah 2 detik itu menghilang Mas. Itu menghilang. Kerandanya sama yang bawa keranda itu menghilang semua. Itu jaraknya sekitar berapa meter dari posisi saya, Anda di situ sama tempat orang yang bawa keranda itu? Berarti waktu menghilangnya gitu Mas? Enggak, jarak antara Anda dan orang-orang yang Anda lihat bawa keranda itu jaraknya sekitar berapa meter itu? Berarti sekitar 3 meter. 3 meter. Karena sangat dekat di situ. Sekitar 3 meter, hilang di situ Mas. Itu nggak ada perasaan pengen lari atau gimana Mas?
Ya kalau ngomongin pengen lari ya jelas pengen lari di situ Mas. Cuman di situ saya nggak bisa lari. Saya nggak lemas di situ, cuman kaku, nggak bisa gerakin apapun nggak bisa di situ. Mau minta tolong juga nggak bisa, kaki juga nggak bisa. Setelah itu hilang, nggak kelihatan lagi, saya baru jatuh di jalan di situ, jatuh di jalan. Tapi saya keadaan masih sadar Mas waktu itu, masih sadar. Cuman bau-bau minyak minyak atau bunga-bunga itu Mas, Wewangian gitu. wewangian yang buat nyekar itu loh Mas. Iya, itu bunga-bunga itu. Iya, aroma. Itu teman Anda menyadari Anda jatuh di jalan atau menyadari Anda udah tersungkur lemas, itu menyadari apa enggak Mas? Waktu itu karena saya jatuh, jadi teman langsung nyamperin di situ. Langsung ditanya gitu. Iya, langsung ditanya. Saya ngomong kronologi, saya melihat orang tengah malam bawa keranda. Di situ banyak suara yang bising-bising, ada yang minta tolong, ada yang minta ini, minta itu, segala macam di situ, Mas. Saya langsung diangkat sama teman saya waktu itu, diangkat, terus ditaruh di depan rumah orang lagi di situ, Mas. Habis kejadian itu Anda ini sama teman Anda ini pulang atau masih duduk di depan rumah orang atau memanggil warga atau gimana Mas untuk mencari pertolongan? Di situ saya belum berpikiran seperti itu. Waktu itu saya tiduran di situ, nggak bisa apa-apa. Saya cerita sama teman saya juga lemas di situ, Mas. Di situ pas waktu itu kan kebenaran kan nggak ada orang di situ, Mas, ya. Orang jam sekitar tengah 3 malam atau jam 3 lah di situ. Akhirnya saya dibawa pulang sama teman saya. Sampai pulang itu masih kepikiran nggak Mas? Masih Mas waktu itu. Di kepala kadang kan kita lihat apa sesuatu sampai rumah kan kadang masih kepikiran atau gimana. Itu sampai rumah masih kepikiran Mas? Sampai rumah saya nggak bisa tidur, semalam itu nggak bisa tidur. Kebayang, kepikiran, kok saya nggak ada tanda apa-apa, kok bisa lihat seperti itu gitu Mas. Waktu itu kok bisa lihat kepala, cuman kepalanya aja nggak ada orangnya. Kok lihat keranda tengah malam ada jalan sendiri gitu kan, saya nggak habis pikir lah, kok bisa Apes saya lihat gitu gitu ya? Iya betul, entah apa atau nggak tahu saya. Nah, sehabis itu berarti Anda dan teman Anda ini pulang ke rumah masing-masing ya Mas? Iya. Habis itu apa yang Anda alami ini berarti merupakan suatu hari yang sial ya buat Iya. Anda ya? Sial sesial-sialnya mungkin. Karena ya lihat makhluk-makhluk seperti itu ya bagi saya sangat sial di situ, Mas. Karena makhluk-makhluk yang seperti itu kan yang jelas kan udah nggak jelas ya Mas. Iya. Penampakannya udah ada yang sobek, ada yang busuk, ada yang nggak ada kepalanya, ada yang nggak ada kakinya, ada yang ya segala macam gitu Mas. Lah gitu ya. Tambahkan di keranda itu kan keranda tapi nggak ada penutup kainnya, nggak ada Mas. Oh itu berarti cuma keranda biasa gitu ya? Keranda biasa di situ, cuma nggak ada tutupnya di situ. Itu dalamnya ada isinya nggak Mas? Dalamnya ada isinya di situ. Dalamnya ada isinya seperti pocong, tapi pocongnya sekecil. Kecil itu nggak ya? Besar gitu nggak bisa. Pocongnya kecil di situ. Nah, itu teman Anda juga merasakan seperti apa yang Anda rasakan berarti ya Mas? Apa cuma mendengar dari cerita Anda apa gimana gitu? Iya. Kebetulan kan waktu itu kan temen artinya nggak ngambil air bareng sama saya. Jadi temen kan nungguin di depan rumah orang di situ. Nungguin di situ. Nah temen saya berarti kan tahu tentang cerita dari saya, baru dia tahu gitu. Berarti esok harinya itu apakah masih mau keluyuran malam atau gimana Mas itu Mas? Apa udah kapok nih gitu? Setelah itu nggak berani keluar malam waktu itu. Udah kapok lah ya? Iya, jangan keluar malam waktu itu. Siang aja saya
ke tempat sepi dikit aja saya bisa ditemenin orang tua atau teman atau kakak di situ. Nggak berani sendirian waktu itu Mas. Lama malah itu Mas waktunya. Oh, oke. Jadi ceritanya seperti itu ya, Mas. Iya. Cerita pengalaman Mas Tommy ini waktu ya nongkrong lah ya, Mas. Iya, waktu Nongkrong dulu waktu tahun 2012 itu pernah ditemuin keranda berjalan sama kepala buntung. Iya. Ya. Jadi begitu teman-teman cerita dari Mas Tommy kali ini, semoga menjadi pengalaman yang sangat menginspirasi buat teman-teman cerita malam untuk berhati-hati kalau keluar malam itu jangan lupa baca doa dan jangan lupa pamit sama keluarga, barangkali di luar rumah mengalami hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan, begitu ya Mas Tommy? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke Mas Tommy, terima kasih ya, sobat cerita malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel cerita malam dan nyalakan lonceng untuk mengikuti cerita-cerita berikutnya di episode selanjutnya di cerita malam.